Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Di sini, kalian akan menemukan konten-konten menarik yang siap menginspirasi dan menghibur. Jadi, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk tetap terhubung dengan kami. Selamat menonton. Panduan lengkap, cara membuat dan menggunakan alamat email sementara temporary email. Apa itu alamat email sementara? Alamat email sementara, atau yang lebih dikenal dengan istilah temporary email, adalah jenis alamat email yang hanya aktif untuk waktu terbatas, biasanya hanya dalam hitungan jam atau hari. Alamat email ini sering digunakan untuk tujuan sementara, seperti pendaftaran akun atau untuk menerima verifikasi, tanpa harus memberikan alamat email utama Anda. Keunggulannya adalah, Anda tidak perlu melakukan verifikasi identitas atau memasukkan informasi pribadi, yang membuat proses pembuatannya sangat cepat dan mudah. Manfaat menggunakan alamat email sementara. 1. Menghindari spam. Salah satu alasan utama orang menggunakan alamat email sementara adalah untuk menghindari spam yang bisa datang dari situs yang meminta pendaftaran dengan alamat email Anda. Dengan menggunakan alamat email sementara, Anda dapat mencegah email yang tidak diinginkan masuk ke inbox utama Anda. 2. Keamanan dan privacy. Dengan tidak memberikan alamat email utama Anda di situs-situs yang tidak dikenal, Anda dapat menjaga privasi lebih aman dan mengurangi risiko penyalahgunaan data pribadi. 3. Percobaan layanan tanpa komitmen. Anda bisa mencoba layanan atau fitur tertentu yang memerlukan alamat email untuk pendaftaran, tanpa harus memberikan alamat email yang sesungguhnya. Ini bisa sangat berguna saat Anda ingin mengevaluasi layanan tersebut tanpa keterikatan lebih lanjut. Langkah-langkah membuat alamat email sementara. Membuat alamat email sementara sangatlah mudah dan dapat dilakukan dalam beberapa langkah berikut. 1. Pilih penyedia layanan email sementara. Ada banyak penyedia layanan email sementara yang dapat Anda pilih. Beberapa situs populer antara lain, Tempmail, Mailinator, Gorilla Mail, dan masih banyak lagi. Setiap penyedia memiliki kelebihan dan kekurangan, jadi Anda bisa memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. 2. Buka situs web penyedia layanan. Setelah memilih penyedia layanan, buka situs web mereka. Di halaman utama, biasanya akan ada opsi untuk membuat alamat email sementara. 3. Buat alamat email. Klik tombol Generate atau Create Email. Alamat email sementara akan secara otomatis dibuat dan ditampilkan di layar. Alamat email ini akan langsung aktif dan dapat digunakan untuk mendaftar atau menerima pesan. 4. Gunakan alamat email tersebut. Anda dapat langsung menggunakan alamat email sementara yang baru saja dibuat untuk mendaftar di situs-situs yang memerlukan alamat email, seperti forum, situs belanja, atau untuk verifikasi akun. Cara mengakses dan menggunakan alamat email sementara. 1. Akses inbox. Setelah mendaftar atau memberikan alamat email sementara di situs web, buka kembali situs penyedia email sementara. Masukkan alamat email yang telah Anda buat untuk mengakses inbox. 2. Menerima email. Semua email yang dikirim ke alamat email sementara akan masuk ke inbox yang dapat Anda akses langsung dari halaman penyedia layanan. Anda bisa memeriksa email tersebut untuk melihat pesan atau konfirmasi yang Anda perlukan. 3. Membaca dan mengelola email. Anda dapat membuka dan membaca email yang masuk serta menghapusnya jika diperlukan. Jika ada email verifikasi atau konfirmasi pendaftaran, Anda bisa langsung menggunakannya tanpa harus khawatir akan mengganggu inbox utama Anda. 4. Batas waktu penggunaan. Ingatlah bahwa alamat email sementara memiliki waktu kadaluarsa. Biasanya, alamat ini hanya aktif selama beberapa jam hingga beberapa hari, tergantung pada penyedia layanan. Setelah waktu tersebut habis, alamat email tersebut akan dinonaktifkan dan Anda tidak akan dapat mengaksesnya lagi. Kegunaan alamat email sementara. Alamat email sementara sangat berguna dalam berbagai situasi, seperti pendaftaran situs web. Banyak situs web yang meminta alamat email untuk pendaftaran. Namun tidak semua situs tersebut dapat dipercaya dengan alamat email utama Anda. Dengan menggunakan alamat email sementara, Anda bisa mendaftar tanpa mengungkapkan informasi pribadi. Menerima verifikasi. Saat mendaftar di berbagai layanan atau aplikasi, seringkali Anda diminta untuk memverifikasi alamat email. Alamat email sementara bisa sangat berguna untuk menerima email verifikasi tanpa mengganggu inbox utama Anda. Menghindari spam. Saat mengisi form di situs yang tidak dikenal atau yang sering mengirim email promosi, menggunakan alamat email sementara adalah langkah bijak untuk menghindari spam yang berlebihan. Percobaan layanan. Beberapa layanan online mengharuskan Anda untuk memasukkan alamat email sebelum mencoba fitur atau layanan mereka. Dengan alamat email sementara,
Anda dapat mencoba layanan tersebut tanpa perlu membocorkan alamat email utama Anda. Perlu diingat sebelum menggunakan alamat email sementara. Meskipun alamat email sementara memiliki banyak manfaat, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Jangka waktu terbatas. Alamat email sementara hanya berlaku untuk waktu tertentu. Pastikan untuk memeriksa durasi penggunaannya sebelum menggunakannya untuk layanan yang membutuhkan komunikasi lebih lanjut. 2. Tidak untuk tujuan sensitif. Jangan gunakan alamat email sementara untuk transaksi yang memerlukan informasi pribadi atau sensitif, seperti transaksi keuangan, pembelian, atau aplikasi yang mengharuskan perlindungan data pribadi. 3. Tidak bisa digunakan untuk keamanan tinggi. Untuk layanan yang memerlukan keamanan tinggi, seperti akun bank atau informasi sensitif lainnya, sebaiknya gunakan alamat email yang lebih permanen dan aman. Risiko tidak bisa dihubungi kembali. Karena alamat email sementara akan kedaluarsa, Anda mungkin tidak bisa mengaksesnya lagi untuk melihat balasan atau pesan lanjutan. Oleh karena itu, pastikan Anda tidak menggunakannya untuk komunikasi yang penting atau berkelanjutan. Kesimpulan, alamat email sementara adalah alat yang sangat berguna untuk berbagai kebutuhan, seperti mendaftar di situs web yang membutuhkan alamat email atau untuk menghindari spam. Ini adalah solusi yang sangat praktis bagi mereka yang ingin menjaga keamanan alamat email utama mereka dan menghindari potensi gangguan di inbox pribadi. Namun, penggunaannya tetap perlu bijaksana dan disesuaikan dengan konteks, mengingat waktu berlaku yang terbatas dan kekurangan dalam hal keamanannya. Jika digunakan dengan tepat, alamat email sementara dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk menjaga privasi dan efisiensi digital Anda. Namun, selalu ingat untuk tidak menggunakannya untuk hal-hal yang membutuhkan tingkat keamanan tinggi dan pastikan untuk memperbarui informasi kontak Anda jika Anda ingin terus menerima komunikasi. Oke teman-teman, terima kasih bagi yang sudah nonton videonya ini. Bila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.